acara Bidan Praktik Mandiri bersama narasumber Ibu Tatik Ahli Media Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rahma Aji Divani. Saya Desi Sukmawati. Di sini kami akan menampilkan video wawancara dengan salah satu bidan desa bernama Bidan Sutati. Berikut videonya. Di dunia tipu-tipu, kamu tempatku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti. Ya. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya. Gimana, Mbak? Mohon izin Ibu mengambil waktunya. Perkenalkan, saya Diva dan rekan saya Desi. Kami mahasiswi tingkat 1 PTK Semarang, kampus Magelang. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu mengenai seputar kebidanan. Iya. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Bidan Sutati. Umur 53 tahun. Menikah, status suami 1, anak 2, cucu 1. Oh iya, Ya. kalau boleh kami tahu, Ibu itu lulusan dari sekolah kebidanan mana dan tahun berapa, Ibu? Oh ya, saya dari Kemenkes Dinas Semarang juga Polres Magelang. Oh iya, kakak tingkat ya Bu? Iya. Saya nggak mau satu alumni, tapi dulu di satunya saya di PPB Ngestiwaluyo di satunya, terus ngambil D3-nya di Magelang, di Magelang. Saya lulus tahun, kalau di satunya saya lulus tahun 94. 94. Ya. Kalau D3-nya itu saya terus 99. Oh, 99. Iya. Dan terus setelah lulus itu awal mulai berkarirnya gimana ya Bu? Oh iya, saya waktu di satu itu kan saya ikut pendidikan program pendidikan bidan itu. Jadi langsung ditempatkan oleh pemerintah di desa sini Pringapus. Itu status kepegawaian saya jadi PTT, pegawai tidak tetap. Jadi tiap 3 tahun sekali saya kontrak sampai 12 tahun. Baru tahun 2006 baru diangkatnya di PNS. Sama tahun 2006 jadi PNS. Iya. Oke. Kita mau tanya nih Bu seputar kebidanan. Iya. Menurut Ibu itu bagaimana Ibu menjalankan peran dan fungsi sebagai seorang bidan terutama di desa Pringapus? Oh ya, peran sebagai bidan ya kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak sesuai kewenangan bidan. Iya. Terus kalau boleh tahu ya Bu, suka duka selama Ibu menjadi bidan di desa Pringapus. Sukanya dulu ya. Sukanya dulu kita itu di desa menjadi role model. Jadi kalau jadi bidan itu kita harus menjadi role model di desa. Jadi kita sebagai model lah dipandang oleh masyarakat. Kalau kita itu orang berpendidikan, kita itu ya dianggap baiklah masyarakat. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai kita memberikan perilaku yang nggak baik pada masyarakat, karena kita sebagai contoh ya sebagai masyarakat. Itu sukanya ya itu ya, sukanya juga kita dikenal oleh masyarakat, kita jadi kenal
dengan semua masyarakat. Dan bidannya kita pasti dikenal Mbak. Dukanya ya ada sih, tapi nggak begitu. Kalau dulu ya Mbak, kalau sekarang sih dukanya nggak ada, karena semua persalinan orang sudah sadar untuk datang ke tempat kesehatan. Tapi kalau dulu dukanya kan kita mau persalinan kan harus ke rumah orang, ke rumah pasien. Tengah malam kita harus diundang, harus berangkat. Karena itu 24 jam. Jadi bidan saya itu 24 jam standby. Jadi kalau malam-malam ada persalinan ya kita harus dipanggil ke rumah pasien, bu, jam berapapun harus kita siap. Padahal waktu dulu kan belum banyak sepeda motor Mbak, jalan kaki, sambil hujan sambil apa ya harus berangkat. Tapi banyak sukanya jadi bidan, nggak akan menyesal. Oke, kalau ini Bu, kalau bagaimana cara Ibu menerapkan paradigma kebidanan dalam pelayanan kepada masyarakat Ibu? Paradigma kebidanan kepada masyarakat. Sebagai bidan dalam melaksanakan paradigma kebidanan kan ada 4 ya Mbak ya. Pertama sebagai perempuan, kan kita sebagai penerus bangsa. Jadi sebagai perempuan kita harus sehat jasmani, rohani. Jadi dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat kita harus sehat. Kemudian paradigma yang kedua yaitu lingkungan. Jadi kita merupakan terlibat dalam lingkungan masyarakat, maka kita harus bisa menjaga hubungan dengan masyarakat harus baik. Kemudian ya paradigma yang ketiga sebagai perilaku, otomatis perilaku sebagai bidan ya harus baik ya. Jangan memberikan contoh yang tidak baik pada masyarakat. Kemudian paradigma yang keempat yaitu pelayanan kebidanan. Kita memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat harus sesuai dengan standar, dan kita harus tahu batas-batas kewenangan kita yang kita berikan kepada masyarakat. Jangan sampai kita melakukan melampaui batas kewenangan sebagai seorang bidan. Bu, baik. Sekarang kan kita sudah mengerti, dijelaskan Ibu kan paradigma kebidanan. Terus kita minta pesan dan kesan atau motivasi nih Bu untuk kita calon-calon bidan. Terus Ibu juga. Ya, sebagai jenengan mahasiswa bidan baru ya. Alhamdulillah sudah diterima sebagai calon mahasiswa. Kita harus bersyukur. Berarti kita sudah terpanggil untuk sebagai wanita yang harus menolong 2 nyawa ya Mbak ya. Sebagai bidan kan kita harus berusaha menolong 2 nyawa, ibu dan anak. Jadi jenengan harus bersyukur sudah diterima sebagai mahasiswa bidan, diterima dengan rasa ikhlas, senang Mbak. Belum tentu yang ingin jadi bidan diterima. Jadi kita harus nanti lama-lama kita akan senang dengan profesi kita. Yang penting kita itu harus menerima dengan ikhlas apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi kita terima saja. Pokoknya banggalah jadi seorang bidan Pak. Bangga. Pokoknya nanti pasti senang. Mungkin dari awal-awal kadang-kadang banyak tugas ini agak bosen gitu lah. Ternyata sekolah kebidanan kok sulit gini banyak aturan ini, banyak tugas, tapi nanti lama-lama senang juga. Nggak apa-apa, itu harus dijalani karena memang harus melalui proses seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Kita bisa suka duka jadi bidan. Terus kita bisa tahu fungsi dan peran Ibu sebagai bidan, terutama di Desa Prengapus gitu. Terus mungkin ini aja Bu yang bisa kami sampaikan kan. Semoga apa yang Ibu sudah ceritakan kepada kami bisa bermanfaat bagi kami sebagai calon bidan juga. Makasih Bu. Sami-sami. Makasih Bu. Ya, sama-sama.